ANBK atau Asesmen Nasional berbasis komputer lebih siap menghasilkan sumber daya manusia untuk menghadapi kebutuhan abad ke-21. Mari kita bedah perbandingan antara ANBK dan ujian nasional tahun 2000. Peralihan dari ujian nasional atau UN ke asesmen nasional atau ANBK merupakan langkah besar dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Meski ANBK dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan UN, namun setiap sistem evaluasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memahami konteks sejarah. Untuk memahami lebih dalam perbandingan keduanya, kita perlu melihat kembali konteks sejarah. Ujian nasional tahun 2000 memiliki karakteristik yang berbeda dengan UN di tahun-tahun berikutnya, terutama dalam hal format dan tujuan. UN tahun 2000 cenderung lebih menekankan pada penguasaan materi secara individual. Sementara UN di tahun-tahun berikutnya mulai mengarah pada pengukuran kompetensi yang lebih kompleks. Kelemahan ANBK dibanding ujian nasional tahun 2000. Meskipun ANBK dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas pendidikan, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. 1. Kurangnya fokus pada pencapaian individual. ANBK lebih berorientasi pada evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, sehingga pencapaian individu siswa kurang terukur secara detail. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi siswa, orang tua, dan sekolah yang ingin mengetahui secara spesifik sejauh mana kemampuan siswa. 2. Kompleksitas yang tinggi. Desain soal ANBK yang lebih kompleks dan beragam dapat membuat siswa merasa kesulitan dalam memahami instruksi dan menyelesaikan soal. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kecemasan siswa dan berdampak pada hasil asesmen. 3. Beban kerja guru yang meningkat. ANBK membutuhkan persiapan yang lebih matang dari guru, baik dalam hal penyusunan soal maupun dalam memberikan pendampingan kepada siswa. Peningkatan beban guru dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. 4. Keterbatasan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan ANBK berbasis komputer. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses bagi siswa di daerah terpencil atau sekolah dengan sumber daya terbatas. 5. Kurangnya standarisasi. Proses pengembangan soal ANBK yang melibatkan banyak pihak dapat mengakibatkan kurangnya standarisasi dalam tingkat kesulitan soal. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil asesmen. Berikutnya adalah kelebihan ANBK dibanding ujian nasional tahun 2000. Meskipun demikian, ANBK memiliki beberapa kelebihan
dibandingkan dengan ujian nasional tahun 2000. 1. Fokus pada kompetensi yang lebih luas. ANBK tidak hanya mengukur penguasaan materi, tetapi juga mengukur kemajuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi. Hal ini lebih relevan dengan tuntutan dunia kerja saat ini. 2. Evaluasi sistemik. ANBK dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas pendidikan secara keseluruhan sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan yang lebih terarah. Mencegah kecurangan. Penggunaan sistem komputer dalam ANBK dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan. Kesimpulan, perbandingan antara ANBK dan ujian nasional tahun 2000 menunjukkan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. ANBK menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam evaluasi pendidikan, namun masih perlu dilakukan perbaikan untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ada. Selanjutnya, akan mencoba membandingkan antara ANBK dan UN dalam membentuk SDM abad ke-21. Ujian nasional. Fokus. UN lebih berorientasi pada pengukuran pencapaian individu siswa dalam mata pelajaran tertentu. Kelemahan, terlalu menekankan pada hafalan dan kemampuan reproduksi materi, kurang mengukur kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif yang dibutuhkan di abad ke-21. Kelebihan, memberikan standar nasional yang relatif konsisten dalam mengukur pencapaian siswa. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Fokus, ANBK lebih berorientasi pada evaluasi kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Kelebihan, komprehensif, mengukur berbagai aspek kemampuan siswa yang relevan dengan abad ke-21. Formatif, hasil ANBK dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah. Berbasis komputer, lebih efisien dan objektif dalam penilaian. Kelemahan, kurang fokus pada individu, tidak memberikan gambaran yang sangat detail tentang pencapaian individu siswa. Teknis, membutuhkan infrastruktur yang memadai dan guru yang terlatih. Manakah yang lebih baik untuk membentuk SDM abad ke-21 secara umum? ANBK dinilai lebih baik dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-20. Hal ini dikarenakan ANBK lebih sejalan dengan tuntutan zaman yang membutuhkan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Namun, bukan berarti UN tidak memiliki nilai sama sekali. UN masih memiliki peran dalam memastikan adanya standar minimal yang harus dicapai oleh siswa. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, idealnya keduanya dapat saling melengkapi. ANBK dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, sementara UN dapat digunakan untuk mengukur pencapaian individu siswa secara lebih detail. Kesimpulan, dalam konteks pembentukan SDM yang lebih berkualitas, untuk menghadapi tantangan abad ke-21, ANBK menawarkan pendekatan lebih relevan dan komprehensif dibandingkan dengan UN. Namun, keduanya memiliki peran
yang penting dalam sistem pendidikan. Berikutnya kita akan melihat mana yang lebih relevan untuk bisa meningkatkan skor PISA. Untuk meningkatkan PISA skor yang merupakan ukuran untuk menjadikan negara menjadi maju, ANBK jauh lebih relevan dibandingkan UN. Alasannya, fokus pada kompetensi abad 21. ANBK dirancang untuk mengukur kemampuan literasi pembaca, menulerasi, dan berpikir kritis yang sangat relevan dengan tuntutan abad ke-21. Seperti yang diukur dalam PISA, UN lebih berfokus pada penguasaan materi pelajaran secara parsial. Evaluasi sistemik. ANBK memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas pendidikan suatu sekolah, termasuk kualitas pembelajaran dan iklim sekolah. Hal ini memungkinkan perbaikan yang lebih tertarget untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sejalan dengan PISA, baik ANBK maupun PISA sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara internasional. ANBK dapat menjadi tolok ukur yang lebih baik untuk melihat sejauh mana Indonesia telah memperbaiki kualitas pendidikannya dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa UN kurang relevan? Untuk peningkatan skor PISA. 1. Terlalu fokus pada hafalan. UN cenderung mengukur kemampuan menghafal materi pelajaran, bukan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. 2. Tidak mencerminkan kompetensi abad ke-21. Keterampilan yang diukur dalam UN kurang relevan dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Kesimpulan, perbandingan antara ANBK dan ujian nasional tahun 2000 menunjukkan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. ANBK menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam evaluasi pendidikan, namun perlu dilakukan perbaikan untuk mengatasi beberapa kelemahan. Dalam konteks pembentukan SDM yang berkualitas untuk menghadapi tantangan abad ke-21, ANBK menawarkan pendekatan yang lebih relevan dan komprehensif dibandingkan dengan UN. Namun keduanya memiliki peran yang penting dalam sistem pendidikan. Dengan kata lain, ANBK adalah alat yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan pada akhirnya akan berdampak positif pada PISA score.